Oke, semua menerima berkat Tuhan, amin. Tepuk tangan untuk tim Praise and Worship yang luar biasa, yang setia melayani, yang maju terus. Ya, bukan karena kuat dan gagah sekali lagi, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, ada salam dari Bapak Gembala. Bapak Gembala sedang tidak ada di tempat, ya tidak bersama-sama dengan kita semua, karena Bapak Gembala ada di Jakarta. Ya, ngapain Pak ke Jakarta? Melayani Tuhan Bapak Ibu. Ya, kita berdoa untuk Pak Gembala dan juga Ibu Gembala. Hari Jumat kemarin berangkat, ya kan, delay tapi bisa sampai dengan selamat, bisa melayani Tuhan. Itu semua karena kekuatan daripada Tuhan. Yang bisa katakan amin. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Meskipun banyak drama Bapak Ibu sebelum keberangkatan, ya awalnya pakai Super Airjet, betul ya? Super Airjet tiba-tiba diganti, ya diganti batik gitu ya. Jadi nggak bisa check in Bapak Ibu. Setelah diganti batik, ya ada delay juga. Ya saya nggak bisa menyalahkan delaynya karena kalau Bapak Ibu melihat berita akhir-akhir ini Jakarta polusinya sangat tebal sekali. Jadi perlu persiapan khusus supaya bisa sampai di Jakarta. Saya ke Jakarta Bapak Ibu pada saat itu saya melihat Jakarta enak ya, Jakarta mendung terus. Itu bukan mendung, itu butek Bapak Ibu ya. Alias yang namanya polusinya cukup tinggi. Ya, kita berdoa biarlah Tuhan tetap memberikan keamanan dan juga kekuatan. Yang percaya katakan amin. Yuk angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Ya Bapak Ibu bisa pejamkan mata, Bapak Ibu bisa membuka mata Bapak Ibu. Ikuti kata-kata saya, katakan saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah. Dan saya lebih dari pemenang. Yang percaya dan menerima katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan khotbah saya. Sebelumnya izinkan saya meminta maaf kepada Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu tadi pagi Bapak Ibu saya makan roti keenaan. Jadi Bapak Ibu lidah saya ini kecepit Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat lidah saya ini. Ya tadi keluar darah cukup banyak, untung gak pelat, pelat lah bingung Bapak Ibu ya. Tapi semuanya baik-baik saja, jadi kalau nanti ada melengse titik tolong diampuni Bapak Ibu. Yang mengampuni katakan, Oke. Nah tema saya lanjutkan, ini adalah tema saya yang terakhir, yang ketiga dengan tema Engrafted in Christ. Atau dicangkokkan di dalam Kristus yang saya ambil dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, engrafted itu artinya apa? Dicangkokkan. Sama-sama katakan dicangkokkan. Nah Bapak Ibu harus sadar bahwa Bapak Ibu dan saya harusnya yang tadi saya udah doakan kita tidak layak. Harusnya kita masuk ke perapian yang abadi Bapak Ibu. Tetapi karena kita dicangkokkan maka kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah apakah pencangkokan ini hanya ada di perjanjian baru? Tentu tidak ya. Tetapi di dalam perjanjian lama meskipun bangsa Israel menjadi pusat. Ya, pusat bagaimana Tuhan memelihara, Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan kemenangan. Tetapi ada orang-orang non-Israel yang juga diselamatkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Contoh Bapak Ibu Rahab, contoh Ruth. Contoh bahkan Bapak Ibu bangsa Niniwe yang berdosa pada saat Yunus berkhotbah di sana dengan singkatnya. Maka seluruh kota diselamatkan karena percaya kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu ini membuat kesimpulan bahwa engkau diselamatkan bukan karena keturunan. Yang setuju kata amin. Tapi engkau diselamatkan karena iman percaya kepada Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah di dalam Engrafted in Christ ini ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah justification. Sama-sama katakan justification. Sama-sama katakan pembenaran. Yang kedua adalah pengkudusan. Sama-sama katakan pengkudusan. Nah pembenaran atau justification itu diterima ketika Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
engkau percaya kepada kelahirannya, engkau percaya kepada kematiannya, engkau percaya kepada kebangkitannya dan juga kenaikannya, bahkan engkau percaya kepada karyanya, disitulah detik itulah engkau menerima pembenaran. Pertanyaan saya, siapa sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Maka Bapak Ibu dibenarkan oleh anugerah Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tetapi kalau kita sudah dibenarkan, apakah sampai situ? No. Tetapi kita harus melangkah yaitu ke proses yang namanya glorification atau pengkudusan. Pengkudusan adalah proses step by step supaya kita menjadi bertumbuh dan sempurna seperti Kristus. Nah itulah yang proses yang harus kita hadapi. Nah ada beberapa, saya mau mengenalkan Bapak Ibu satu kata. Kita karismatik jarang Bapak Ibu ya mengatakan ini. Tetapi kalau Bapak Ibu belajar teologi gitu ya, atau Bapak Ibu pernah pergi ke GKI atau ke Injili ya kan, atau ke Lutheran gitu, biasanya disebutkan yaitu sola fide. Ada yang pernah dengar sola fide? Ya, ada 5 sola scriptura, sola gratia, sola fide, sola deo gloria, ya kan. Nah, hari ini saya bahas mengenai sola fide. Apa sih sola fide ini? Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Justifikasi, pembenaran oleh iman adalah anugerah. Sama-sama katakan anugerah. Anugerah Allah yang paling ajaib. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa di sini memerlukan keajaiban Tuhan? Siapa di sini mau keajaiban yang begitu besar? Lama katakan. Saya mau beritahu, Bapak Ibu sudah menerima keajaiban yang luar biasa. Yaitu pembenaran oleh anugerah Tuhan. Banyak orang berdoa, Tuhan tolong Tuhan aku perlu mujizat. Tuhan aku perlu keajaiban. Pak aku dari lahir sampai sekarang tidak pernah menerima keajaiban. Salah Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menerima keajaiban yang begitu besar. Yaitu karya Yesus di atas kayu salib. Yang percaya katakan amin. Siapa yang hari Jumat kemarin datang di ibadah doa malam? Ya, bagi Bapak Ibu yang datang dikatakan taruhlah kepuasan, jangan hal-hal yang kelihatan. Jangan kepada kesehatanmu, jangan kepada ekonomimu, jangan kepada istri atau suamimu, jangan kepada rumah yang engkau miliki. Tapi taruhlah kepuasan kepada salib Kristus. Karena kalau engkau menaruh kepuasan kepada salib Kristus, engkau tidak akan haus lagi selamanya. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya Bapak Ibu, karena dasar manusia itu serakah, betul gak ya? Ya, ada uang 10 juta, udah dapat setiap bulan pengennya 20 juta. Ya, ada 20 juta pengennya 40 juta. 40 juta gak akan pernah habis. Tapi kalau kita menaruh kepuasan kepada karya Kristus, disitulah engkau dipuaskan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita dinyatakan benar di matanya tanpa memandang perbuatan kita sendiri. Tetapi berdasarkan iman kepada Kristus. Ingat baik-baik Bapak Ibu, engkau diselamatkan karena imanmu kepada Tuhan. Bukan karena perbuatan. Nah tetapi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pelajari John Calvin. Ya John Calvin ini siapa Bapak Ibu? Teolog atau pendiri. Bapak rohani dari reformasi. Dia berkata seperti ini. It is faith alone that justifies. But faith that justified can never be alone. Lah kok ruwet Bapak Ibu? Ya kan? Hanya iman yang dapat membenarkan engkau. Tetapi iman yang membenarkan itu tidak bisa sendirian. Halo, artinya apa Bapak Ibu? Engkau beriman, engkau diselamatkan. Tapi apa yang engkau lakukan harus mencerminkan bahwa engkau sudah diselamatkan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati atau sia-sia. Nah Bapak Ibu, nih yuk kita masuk dalam 2 Petrus 1 ayat 4 sampai 5. Ya saya bacakan buat Bapak Ibu, ya nanti yang garis bawah Bapak Ibu baca bersama-sama. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita. Anugerah itu apa sih Bapak Ibu? Pemberian, betul ya? Hadiah, gitu. Sama-sama katakan hadiah. Nah menganugerahkan kepada kita 2, 3. Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar
supaya apa? Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bapak, Ibu, dan saya sudah menerima janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Pertanyaan saya, janji-janji itu yang diberikan kepada kita oleh karena perbuatan kita, oleh karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Berarti kita jelas Bapak Ibu bahwa janji itu diberikan itu karena iman saja bahwa kita dibenarkan. Tetapi yuk selanjutnya. Next. Nah, lu bukan. Bu Sen tolong. Ya, yang tadi belum selesai. Cepet-cepet. Multimedia baru Bapak Ibu. Ya, barusan tak ajari hari ini baru megang. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Ya, lupa. Salah-salah, gak popo, gak ngurangin keselamatan. Yang setuju katakan amin. Ya, nah justru ayat 5 Bapak Ibu ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi maksudnya apa? Engkau dibenarkan, yes. Tapi engkau harus menambahkan imanmu. Apa? Kebajikan, kebajikan. Pengetahuan, pengetahuan ingat pengendalian diri, ketekunan yang hari ini kita belajar, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara kepada kasih akan semua orang. Ya saya review sedikit Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu kita belajar 3 hal. Ya yang pertama yaitu kebajikan, sama-sama katakan kebajikan. Apa sih kebajikan itu? Kebajikan itu nilai. Ya, sederhananya nilai yang kita pegang. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pergi gitu ya, jalan-jalan gitu ya, lalu melihat Pak Purnomo, udah tahu Bapak Ibu, wah Pak Purnomo ini orang percaya pasti, diberkati Tuhan. Nah itu berarti nilai sudah tertanam dalam kehidupan kita. Yang setuju kata amin. Ya, saya ngelihat kalau ada orang ngelihat Pak Mulia ini, apalagi namanya Mulia tuh, ya kan, di Pasar Atom. Pasti Bapak Ibu pendeta, yang setuju katakan amin. Ya, nah ada nilai yang harus kita pegang. Jangan sampai orang ngelihat kita dikatakan kita penipu. Itu tanda tanya Bapak Ibu. Halo. Ya, lalu yang kedua yaitu pengetahuan. Sama-sama katakan pengetahuan. Nah, kita harus menambah nilai kita. Bagaimana supaya kita tahu nilai kita? Tentu dengan pengetahuan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Lalu kalau kita udah mengetahui firman Tuhan, kita harus bisa menguasai diri. Sama-sama katakan penguasaan diri. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya, ingat Bapak Ibu ya, kebajikan, pengetahuan dan penguasaan diri ini bukan supaya kita menerima janji Tuhan. Tapi karena janji Tuhan sudah diberikan, maka tambahkanlah kebajikan, pengetahuan dan penguasaan diri. Beberapa waktu yang lalu saya jalan-jalan sama istri saya dan Yvonne di Tunjungan Plaza. Anak saya yang nomor 2 Brandon gak mau ikut, sukanya di apartemen lihat YouTube. Anak-anak kan zaman sekarang kayak gitu ya. Ya, nah lalu Bapak Ibu setelah saya jalan-jalan saya tanya, "Me mau makan tak?" "Mau." Saya telepon anak saya Brandon. "Brandon mau makan?" "Mau." "Makan apa, Dad?" Anak zaman sekarang kan sukanya kayak gitu. "Makan tahu tempe." "Enggak mau," ya kan. "Makan ramen." "Yes," kan gitu ya. Dia bilang, "Makan ramen ya," gitu ya. Di salah satu outlet di Tunjungan Plaza ada restoran namanya Ramen Ya. Itu masak mie Bapak Ibu. Mie dengan kaldu dikasih potongan ayam. Wong Jawa ngomongnya pangsit ayam Bapak Ibu ya. Ya, tetapi namanya Ramen Ya Bapak Ibu. Nah saya tanya sama Brandon, "Mau ramen ya?" "Mau." "Ya udah, Dedi jemput ya." Setelah saya jemput Bapak Ibu pergi ke apartemen, saya bilang, "Ben, ya kamu pergi sendiri ya ke Ramen Ya." "Oh iya Dad, tahu tempatnya tahu." Karena semangat, antusias dan menggebu-gebu makan ramen Bapak Ibu, handphone carry. Setelah handphone carry Bapak Ibu dia nggak peduli, langsung lari turun lift Bapak Ibu, berangkat Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu saya santai lihat TV, istri saya telepon. "Yang, mana Brandon?" Sudah 15 menit lebih Bapak Ibu, lah nggak sampai-sampai. "Loh, bukannya ke kamu, belum datang, mine wes adem." Loh, mau telepon juga gak bisa, betul ya, karena handphonenya ketinggalan. Setuju gak ya? Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya udah biar nongko lah balik. Sungguhan Bapak Ibu, gak lama Bapak Ibu dia balik ambil. "Loh, Ben kamu dari mana?" "Dad, Ramen Ya itu di mana?"
Loh, ramen ya itu, saya sebut merek ya. Ramen ya itu di depannya Haji-Haji. Kalau kamu naik ke TP5, ada XO Cuisine, kamu turun naik eskalator, sebelah kanan itulah ramen ya si Brandon. Saya bilang gitu. Oh ya ya ya, ini bawaan handphonemu supaya nggak nyasar lagi. Ya, lalu saya telepon nama istri saya yang ya Brandon jetas balik. Ya, angetonomie sakno, bener gak ya? Angetonomie bentar lagi dia ke sana. Setengah jam gak sampai. Nah, saya lah bingung, tak telepon lagi. Ben, kamu di mana? Aku di TP2, Det. Manganin nang TP6, ya kan? Dia ke TP2. Loh, Dedi kan bilang makanya di TP6. Tadi Beben tanya satpam. Kurang ajar nggak percaya bapaknya, percaya satpam. Ya kan, rupanya Bapak Ibu di TP2 itu baru buka lagi ramen ya. Dia bilang, bukan Ben, kamu pergi ya. Wes video call, tak tuntun, akhirnya sampai. Apa sih yang mau saya jelaskan? Terkadang manusia itu lewis terima janji Tuhan kesenangan, betul gak ya? Oh yes, aku diberkati. Lali Bapak Ibu. Halo, lali ini buat apa? Itu buat apa? Lali apa yang harus saya lakukan? Koyo anakku Beben. Ben, Dad makannya di mana tuh, Dad? Halo, Bapak Ibu menangkap sesuatu? Hari ini Bapak Ibu, saya berdoa engkau punya pengetahuan dan pengendalian diri. Brandon harus belajar pengendalian diri, ya. Nonton gratisan seneng Bapak Ibu. Tapi kalau dia mengendalikan diri, dia tanya dengan detail, percayalah gak akan Tepuk tangan yang meriah. Nah sekarang saya masuk, siapkan catatan Bapak Ibu. Ya, handphone Bapak Ibu bisa Bapak Ibu buka untuk mencatat. 2 Petrus 1 ayat yang ke-6. Siap belajar, amin. Kok lemas Bapak Ibu? Katakan amin. Apa kabar KB? Antusias? Just do it. Yes, yes, yes. Mantap. Oke, 2 Petrus 1 ayat yang ke-6. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Sama-sama katakan ketekunan. Nah Bapak Ibu, kata tekun diambil dalam bahasa Yunani yaitu hupomone. Sama-sama katakan hupomone. 2, 3. Hupomone. Nah dalam KBBI, tekun itu rajin. Setuju gak? Ya, tekun itu keras hati. Setuju gak ya? Bisa iya, bisa enggak, ya kan? Biasa orang tekun itu ngotot Bapak Ibu. Tekun itu bersungguh-sungguh, setuju enggak ya? Tetapi dalam Alkitab Bapak Ibu bukan hanya diartikan rajin atau keras hati atau bersungguh-sungguh saja. Tetapi kemampuan kita untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Sikap pantang menyerah dan terus mencari solusi dalam keadaan yang dialami atau konsisten. Itu tekun Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tekun itu pantang menyerah. Di saat dihadapi masalah, engkau menghadapi masalah, engkau mengatakan sekali Yesus tetap Yesus. Bukan kalau Bapak Ibu menghadapi masalah keuangan, lalu Bapak Ibu ditawari sejumlah uang, akhirnya Bapak Ibu lebih memilih meninggalkan Yesus dan mendapatkan uang itu. No, ya sekali Yesus tetap Yesus. Mengapa? Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Dia memegang tangan kanan kita dan membawanya kepada kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Ya Bapak Ibu belajar untuk tekun. Ingat Bapak Ibu, saya baca di jurnal dikatakan seperti ini. Rajin itu bisa dilihat, bener gak? Ya uang ngambil tisu, wah rajin orangnya. Tapi tekun susah dilihat loh. Kenapa? Karena hanya waktulah yang menentukan. Amin. Semua orang bisa pura-pura rajin, bisa nggak? Ada bos rajin. Ngalami ya Bun ya? Ya lah diawasi rajin. Kalau tanggal tua biasanya rajin Bun. Engkau tanggal awal mulai males. Engkau pertengahan mulai tambah males. Tanggal tua tambah rajin. Soalnya mau gajian Bapak Ibu. Iya kan? Nah Bapak Ibu hanya waktulah yang bisa menentukan. Sedangkan orang tidak akan pernah bisa berpura-pura menjadi tekun. Karena tekun itu sebenarnya karakter dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu yuk kita baca Lukas 16 ayat 10 ayat Alkitabnya dulu. Lukas 16 ayat 10. Ya, sama-sama kita baca 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saya mau beritahu, tidak ada sesuatu yang besar tiba-tiba menjadi besar. Semua yang besar dimulai dari yang kecil. Yang setuju katakan amin. Saya suka Jeffrey Rahmat berkata seperti ini. Untuk membuka pintu yang besar diperlukan kunci yang kecil. Saya mau tanya, siapa kunci rumahnya lebih besar daripada pintunya? Nggak ada, setuju nggak ya? Ya, artinya apa Bapak Ibu? Yuk setia dalam perkara kecil. Ya, setia dalam perkara kecil. Saya ingat Bapak Ibu beberapa orang. Ini Bapak Ibu Stephen. Saya lihat matanya Stephen. Stephen memulai dari yang kecil. Betul ya, Fen ya? Sampai sekarang berminggu lungo ya, Fen ya? Terus no, ya kan? Ya, saya lanjut ke teman saya satunya Michelle, ya kan? Mulai dari yang kecil. Saya ini bendino lungo sisan Bapak Ibu ya. Saya mau beritahu, tidak ada sesuatu yang besar tiba-tiba besar. Tapi kalau engkau tekun melakukan sesuatu yang kecil, engkau tekun, percayalah pasti akan besar. Pak Gembala pernah berkata seperti ini, orang jenius kalah dengan orang tekun. Amin. Orang mungkin jenius, pintar Bapak Ibu. Tapi kalau orang konsisten, dia konsisten, maka ada sesuatu yang besar yang terjadi. Ada batu, tolong, back. Ya, ada batu. Nah, ada tahu cerita ini Bapak Ibu? Ada sebuah batu yang besar, ditetesi air. Kling. 1 tetes tidak ada hasilnya. Betul? 2 tetes tidak hasilnya. Tapi konsisten tes. Lama-kelamaan batu itu bisa retak. Bapak Ibu, engkau belum melakukan hal yang besar untuk menjadi besar. Engkau cukup melakukan hal yang kecil tapi terus menerus untuk menjadi besar. Yang setuju katakan. Sama-sama katakan tekun. Nah, masuk film Bapak Ibu ya. Next, Gran Turismo. Siapa yang udah nonton angkat tangan? Si banter ya angkat tangan. Ya kan? Udah nonton? Ada yang di sebelah sini? Wah, ini orang kudus baca Alkitab terus di sini. Ya kan? Ya. Nah Bapak Ibu, ini sekarang lagi tayang di bioskop. Kemungkinan besar ya, saya nggak tahu. Biasanya hari Rabu udah habis. Jadi kalau Bapak Ibu mau nonton silakan. Ya, yang ini lakone Bapak Ibu, arek nom ini Bapak Ibu. Ya, yang ini marketingnya. Ya, yang ini pelatihnya. Nah, saya nonton Bapak Ibu karena saya direkomendasi oleh Pak Gembala. Jadi keluarga saya itu sama Pak Gembala, kamu nonton loh, semua anak yang disuruh nonton. Karena ada sesuatu yang luar biasa. Jadi yang namanya pelatihnya ini pernah mengalami sesuatu insiden, lalu dia menyerah. Dan karena dia mengalami insiden dia menyerah, dia tidak pernah berhasil menjadi seorang juara. Tetapi kalau yang ini Bapak Ibu, dia mengalami insiden, tapi dia terus berjuang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia menjadi juara. Dia menjadi legenda. Nah bagaimana kisah selanjutnya Bapak Ibu? Yo nontono dewe Bapak Ibu. Saya udah bayar Bapak Ibu ya kan. Kan rugi Bapak Ibu saya. Ya kan. Tetapi Bapak Ibu yo nontono. Mosok Bapak Ibu saya lihat status nontonnya apa? Sleep Call. Ya kan. Luwe para lagi bangga. Film The Nun. The Nun Bapak Ibu. Film setan itu loh Bapak Ibu. Ya kan, wapi, setane wapi, saapi-api raine setan, tetap api raiku Bapak. Heran loh Bapak Ibu, seneng, tegang, pada gitu gak bisa tidur, seneng loh gak bisa tidur. Ya kan, ya nonton Bapak Ibu, ini true story, tolong tadi dikeluarin lagi ya, based on true story, bukan back. Ya, based on true story, ya jadi kisah nyata. Nah tapi yang saya mau ceritakan adalah ini, next, ya ini film sudah ada di Netflix Bapak Ibu gratis. Download dewe Bapak Ibu ya. Namanya Hacksaw Ridge. Ini juga kisah nyata menceritakan seseorang yang bernama Desmond Doss. Ada yang udah nonton film ini? Udah nonton ya, beberapa udah yang nonton. Nah ini film bagus sekali Bapak Ibu. Dan ini kisah nyata. Yaitu pada saat Perang Dunia Kedua melawan Jepang Bapak Ibu. Yang namanya Desmond Doss ini adalah orang Kristen Advent. Dia masuk ke dalam kemiliteran gitu ya. Dia masuk ke dalam militeran untuk berjuang, untuk berperang. Tetapi dia mempunyai satu prinsip.
Dia tidak mau memegang senjata. Coba bayang Bapak Ibu. Ya, seorang pejuang, seorang tentara tidak mau sama sekali pegang senjata. Itu sama kita makan nasi padang nggak mau pakai tangan Bapak Ibu. Enggak, ini bercanda Bapak Ibu. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Waduh, nggak mungkin. Pada saat di kemah Bapak Ibu militer, Bapak Ibu, dia sempat dibully karena nggak mau pegang senjata. Ya, bahkan orangnya pegangan senjata nggak akan gigit kamu, nggak mau Bapak Ibu. Ya, sampai dia dibully, ditutupi selimut, dipukul, dihajar habis-habisan Bapak Ibu. Ya, lalu ditanyai siapa yang memukul kamu? Dia cuma megang, nggak ada. Saya nggak tahu siapa yang pukul saya. Dan enggak apa-apa, enggak ada masalah. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya dia dipanggil untuk berperang. Dipaksa untuk bertanding untuk berperang. Dan dia bagian medis Bapak Ibu. Awal-awal dia menang mengalahkan Jepang. Jepang mundur Bapak Ibu. Ya, tetapi rupanya masuk perangkap Bapak Ibu. Sehingga Desmond Doss dan kawan-kawannya itu dihajar, dipukul mundur. Bahkan banyak yang terluka. Ya, setelah banyak yang terluka, Desmond Doss ini cuma berdoa, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku mau melakukan sesuatu. Berikan aku kekuatan. Semua mundur, dia balik ke medan perang pertempuran. Untuk apa? Untuk menyelamatkan teman-temannya hanya menggunakan tangan. Dia pergi Bapak Ibu. Dia tolong satu orang. Ada yang digendong, ada yang diseret, ada yang dipapah. Lalu dia harus pegang dengan tali supaya nggak jatuh Bapak Ibu. Tangannya sampai lecet. Setelah ia menyelamatkan satu orang, dia cuma berdoa lagi, Tuhan berikan aku kekuatan untuk menolong satu orang lagi. Dia babak belur loh Bapak Ibu juga. Dia menolong, dia berhasil ditolong. Dia berkata, Tuhan tolong berikan kekuatan untuk menolong satu orang lagi. Singkat cerita Bapak Ibu, pada pertempuran di Okinawa, ya lebih dari 100 orang diselamatkan melalui tangannya. Bapak Ibu, saya gendong istri saya satu, lalu setengah mati Bapak Ibu. Ini 100 orang Bapak Ibu. Digendong satu persatu tanpa minum, tanpa makan Bapak Ibu. Singkat cerita Bapak Ibu, dia cilik lagi Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat filmnya cilik Bapak Ibu ya. Kono di sini gede-gede kabeh Bapak Ibu. Ya, cilik Bapak Ibu ya. Ya, singkat cerita Bapak Ibu, dia turun Bapak Ibu, orang yang bully itu Bapak Ibu yang mau mati yang diselamatkan. Dia berusaha berdiri lalu memberikan hormat Bapak Ibu. Dan dia meminta maaf Bapak Ibu. Dan singkat cerita dia dikasih ini yang sebuah penghargaan, Medal of Honor. Sebuah penghormatan. Meskipun tidak bisa memegang senjata, tapi paling tidak ia menyelamatkan banyak orang dengan ketekunannya. Sama-sama katakan tekun. Sekali lagi katakan tekun. 1 Korintus 15 ayat 58. Waktunya cepat, saya harus tambah cepat Bapak Ibu ya. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Katakan tekun, saya mau tekun. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Selanjutnya Bapak Ibu yang kelima. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri ketekunan. 2, 3. Dan kepada ketekunan kesalehan. Sama-sama katakan saleh. Saleh diambil dari kata Eusebia. Sama-sama katakan Eusebia. Iya Bapak Ibu nggak ngomong juga nggak apa-apa, tidak menggunakan keselamatan ya. Nah kesalehan itu apa sih? Kesalehan itu mencerminkan pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan hidup yang saleh sesuai dengan ajaran-ajarannya. Sederhananya adalah taat dengan Kristus dan menjalankan firman-Nya. Pak, saya udah saleh, buktinya kita udah di gereja, betul atau betul? Ya, aku udah saleh, aku ikut pembacaan Alkitab Pak. Aku baca Alkitab setiap hari, aku setiap hari renungan Bapak Ibu, setiap hari berdoa. Yes Bapak Ibu, that's good. Tapi saleh tidak hanya sebatas apa yang kita lakukan saja. Tapi saleh adalah mentaati sepenuhnya Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Ya kan, jangan mencari alternatif lain. Coba Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu, ini ada sebuah quotes dari Lewis. Dia mengatakan bahwa kesalehan itu mengatakan iya kepada kekuatan dan hikmat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.
dan menyenangkan Tuhan seperti yang Kristus lakukan. Kalau sudah bertobat ya bertobat, ojo bertomat. Pulang gereja kumat Bapak Ibu. Ya kan? Dulu ada di sini Bapak Ibu. Orangnya ada di sini Bapak Ibu. Ya, mari gereja mulai diskotik Bapak Ibu. Puji Tuhan diselamatkan Bapak Ibu. Ya. Tetapi Bapak Ibu jangan seperti itu. Katakan iya kepada kekuatan Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan. Banyak Tuhan yang dapat mengubahkan dan memberikan terobosan. Yang percaya katakan amin. Sepenuhnya kepada Tuhan. Nah saya uniknya Bapak Ibu. Ya, dalam 2 Petrus 1 ayat 6 kata kesalehan ini dihubungkan oleh salah satu teolog bernama Bob Utley. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8. Dikatakan seperti ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu 2-3 beribadah. Dan kata beribadah di sana itu yusobeia yang artinya adalah saleh Bapak Ibu. Halo, yang percaya katakan amin. Nah maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sinkronkan kitab 2 Petrus dan 1 Timotius, mereka dua-duanya untuk orang percaya. Dan rupanya mereka banyak dikacaukan dengan tahayul-tahayul oleh nenek moyang mereka. Dan sampai hari ini wong Kristen ya ada yang kena tahayul. Kamu percaya Bapak Ibu? Buka di Google sekarang. Tahayul yang masih dipercayai oleh orang Indonesia. Tak baca no Bapak Ibu. Ya, makan nasi harus habis. Kalau enggak habis nanti nasinya diono, sego nangis iku diono. Halo. Dan hari ini kadang orang tua mendidiknya sama loh. Habisin nasinya, nanti makanannya nangis loh. Gak ono Bapak Ibu. Sedetik pun saya gak pernah dengar tangisan dari nasi Bapak Ibu. Jangan gunting kuku malam-malam. Siapa di sini suka gunting kuku malam-malam? Wah aku Bapak Ibu. Ya, siapa di sini gunting kuku pagi-pagi? Gak pernah. Betul gak? Ada yang pernah? Saya sih gak pernah, selalu malam, betul ya? Nah, perhatikan tahayul mengatakan seperti ini. Jangan gunting kuku malam-malam, nanti kerasukan. Loh bukan saya, buka di Google. Ya kalau Bapak Ibu guntingnya kuku malam-malam di luar gak kerasukan, tapi keroan. Gitu ya. Ada lagi, ini Bapak Ibu pasti ngalami, terutama yang oma-oma di belakang. Jangan duduk di atas bantal, nanti ono maneh Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu masih percaya, hello ya kan. Jangan duduk di depan pintu, nanti kesambar bledek. Nah ini teori baru Bapak Ibu. Sulit dapat jodoh katanya. Aduh, dan ini Bapak Ibu diakui oleh Google loh Bapak Ibu. Saking parahnya Indonesia Bapak Ibu ya. Kalau tidur kelamaan, nanti rezeki dipatok ayam. Ayamnya sopo, matok Bapak Ibu. Jangan cuci piring malam hari. Siapa di sini cuci piring kadang malam hari? Ada. Jangan Bapak Ibu katanya, nanti rezekinya seret. Nah ini nih. Jangan buka payung di dalam rumah. Nanti ada yang hidup. Yang meninggal. Aduh, tak baca no yo, saya gak suwe-suwe Bapak Ibu ya. Ya, jangan berdiri di bawah pohon saat malam hari. Nanti dihipnotis. Berjalan di atas pipa air bikin sial. Nah, ini 10 ini Bapak Ibu. Jangan main sampai malam. Nanti diculik wewe gombel. Duduk wewe gombel prosoku Bapak Ibu. Ya, ayam jantan berkokok di sore atau malam hari ada wabah penyakit. Burung gagak di atas rumah akan ada pertanda buruk, ya kan? Sing jawab, sing mengomuluti biasanya percaya Bapak Ibu. Ya, hari ini Bapak Ibu, yuk kita sepenuhnya saleh di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu bukan ditentukan oleh tahayul-tahayul buka payung, duduk di bantal dan sebagainya Bapak Ibu. Enggak Bapak Ibu, engkau diciptakan berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan memberikan engkau damai sejahtera, kekuatan. Dan tidak di atas kolong langit tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna
dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, loncat Bapak Ibu, ya ada quotes next ya W. Ian Thomas, seorang penulis buku dari yang menulis dengan judul The Saving Life of Christ. Dia berkata seperti ini. Karena kesalehan bukanlah konsekuensi dari kemampuan Anda untuk meniru Tuhan. Namun konsekuensi dari kemampuannya untuk mereproduksi dirinya di dalam Anda. Bukan pembenaran diri sendiri, melainkan pembenaran Kristus, kebenaran karena iman. Jadi kita hidup saleh itu bukan supaya kita itu meniru Tuhan. Tapi hidup saleh itu supaya Tuhan mengambil alih kehidupan kita dan mengubah kehidupan kita. Saya mau beritahu, manusia tidak bisa mengubahkan Anda. Tapi firman Tuhan dapat mengubahkan kehidupan Anda. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dua yang terakhir Bapak Ibu. Ya, 2 Petrus 1 ayat yang ke-7. Pemain musik bisa maju ke depan aja. Ya, 7. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Nah, kasih akan saudara kalau Bapak Ibu klik diambil dari kata phileo. Sama-sama katakan phileo. Nah, phileo adalah jenis cinta persahabatan atau cinta kasih yang bersifat saudara. WL tunggu dulu aja ya, kasihan nanti kalau Ya saudara, ini adalah kasih yang Anda rasakan terhadap teman dekat, saudara kandung atau anggota keluarga yang membuat Anda merasa dekat dan terhubung secara emosional. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengatakan kita ini phileo, artinya kita selalu mengasihi semua orang. Mengasihi saudara-saudara kita. Alias melepaskan pengampunan. Jangan ada sakit hati. Roma 12 ayat 9 sampai 10 Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini. Sama-sama kita baca deh supaya nggak ngantuk Bapak Ibu ya. 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu, kasih itu jangan pura-pura. Yo, tak ampuni. Tapi Bapak Ibu ada dendam. No. Kalau Bapak Ibu mau mengampuni, lepaskan pengampunan. Percaya di saat engkau melepaskan pengampunan, ya Tuhan memberkati engkau. Saya kasih quotes unik yang saya udah pernah baca Bapak Ibu. Dendam atau sakit hati adalah seperti kita minum racun dan mengharapkan orang lain yang mati. Semakin engkau sakit hati, itu semakin engkau minum racun. Semakin engkau kepahitan, semakin engkau minum racun. Mungkin engkau merasa, aduh kurang ajar, aku masih sakit lihat muka ya enak. Semakin engkau minum racun. Saran saya, jangan terlalu banyak minum racun. Tidak baik buat kesehatan. Amin. Ya Bapak Ibu, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Kasihilah saudaramu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yang terakhir Bapak Ibu, dan kepada kasih akan saudara-saudara, yaitu kasih akan semua orang. Kata kasih akan semua orang diambil dari kata agapeo atau Bapak Ibu yang kenal dengan agape. Kasih yang tidak terbatas, kasih yang tanpa syarat. Dan saya bisa artikan inilah kasih oleh Kristus sendiri. Karena manusia Bapak Ibu meskipun engkau bisa ikhlas, meskipun engkau bisa tanpa syarat, manusia tidak bisa 100% memiliki kasih agape. Aku mengasihi Pak Purnomo, aku mengasihi Ko Andri, aku mengasihi Pak Mulia, aku mengasihi Pak Budi. Tetapi dengan orang lain saya tidak agape. Karena apa? Mungkin engkau mengharapkan sesuatu, betul atau betul ya? Karena itu Bapak Ibu, engkau harus memiliki kasih Kristus di dalam kehidupanmu. Maka engkau bisa membagikan kasih itu kepada saudara-saudara kita. Yohanes 15 ayat 9 berkata seperti ini. Bapak Ibu catat aja ya supaya cepat. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. 2, 3. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasih itu. Tenggelamkan hidupmu dalam kasih. Minggu pertama seri yang pertama saya udah menjelaskan bahwa tenggelamkan hidupmu dengan kasih. Kalau engkau tenggelam dengan hidupmu dengan kasih, engkau tahu bahwa situasi keadaan mungkin gak menentu, tapi engkau tetap ada di dalam kasih Kristus. Yang percaya katakan amin.
Tinggallah dalam kasih Tuhan. Kalau engkau dipenuhi oleh kasih Tuhan, engkau sadar akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, maka engkau dapat membagikan kasih kepada saudara-saudaramu. Kalau engkau bisa membagikan kasih kepada saudara-saudaramu, maka kehidupanmu akan menjadi pribadi yang saleh, Bapak Ibu. Kalau engkau hidup dengan saleh, Bapak Ibu, maka engkau dalam kehidupanmu engkau bisa tekun. Kalau engkau tekun, Bapak Ibu, engkau bisa mengendalikan dirimu. Kalau engkau bisa mengendalikan dirimu, maka engkau akan memiliki pengetahuan. Kalau engkau memiliki pengetahuan, maka engkau memiliki kebajikan. Tambahkanlah imanmu, kebajikan, kebajikan, pengetahuan, pengetahuan, pengendalian diri, ketekunan, ketekunan, kesalehan, kesalehan, kasih akan saudara-saudaramu, kasih akan saudaramu kepada kasih Kristus. Dimulai dari iman, diakhiri dengan kasih. Sebab dalam iman, pengharapan dan kasih, yang paling besar di antaranya adalah kasih. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan, Roma 5 ayat 5. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah Bapak Ibu, di depan ini Bapak Ibu, saya ada ilustrasi, tolong lampu bisa dinyalakan. Saya mau tanya, tolong dijawab jujur. Siapa di sini memiliki masalah dalam kehidupan kita? Oke, siapa yang merasa diri masalahnya besar? Bapak Ibu, ini hidup kita. Saya majukan ke depan. Kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, Pak, kok pakai akuarium ini terus? Udah telanjur beli Bapak Ibu. Kalau ilustrasi cuma sekali rugi Bapak Ibu. Ya, tapi tenang Bapak Ibu ya. Nah kadang Bapak Ibu kita manusia di saat kita menghadapi masalah. Ini roti adalah masalah kita Bapak Ibu. Saya lempar Bapak Ibu. Masalah terus terjadi. Pak, aku percaya dengan Tuhan. Saya mau tanya, orang percaya, orang ke gereja, orang baca Alkitab tetap mengalami masalah? Tetap mengalami masalah. Baik kecil, baik besar, tetap mengalami masalah. Ya, dulu Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu di sekolahan engkau dibully, engkau dikatakan, kamu itu terlalu kurus. Kamu itu terlalu gendut. Ya, kamu itu bodoh. Masuk lagi Bapak Ibu. Lalu dikatakan, kamu putih. Putih masalah. Hitam masalah. Ya kan? Cantik masalah. Jelek masalah. Ya kan? Lalu dikatakan, wah pokoknya mulai orang-orang bercuap-cuap tentang engkau. Bahkan di dunia pekerjaan dikatakan, kamu itu gak diberkati Tuhan. Tuhan gak sayang sama kamu. Engkau gak berharga. Engkau berdosa terlalu besar. Papa mamamu aja lo gak sayang sama kamu, apalagi Tuhan. Bapak Ibu, engkau lihat di tempat ini. Apa yang engkau lihat Bapak Ibu? Mungkin awal-awal Bapak Ibu ada masalah seperti di atas ini Bapak Ibu. Ya udahlah, wis lupakan. Tapi di saat itu terus menerus. Akhirnya masalah itu dapat menjadi karaktermu. Dan engkau berkata, iya, mungkin Tuhan gak sayang sama aku. Betul? Iya, kayaknya Tuhan gak memberkati aku deh. Iya ya, mungkin aku udah dilupakan oleh Tuhan. Bapak Ibu, ini terjadi kepada orang-orang Kristen. Ini terjadi kepada orang-orang yang percaya. Lalu apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Kau tahu engkau menerima janji-janji Tuhan. Tambahkanlah imanmu apa? Tambahkanlah imanmu apa? Kebajikan. Tambahkanlah kebajikan. Kebajikanmu apa? Pengetahuan. Sama-sama katakan pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengendalian diri, penguasaan diri. That's good. Pengendalian diri apa? Ketekunan. Engkau baca firman, engkau baca firman, engkau baca firman. Di saat engkau membaca firman Bapak Ibu, terus engkau membaca firman, engkau mulai hidup dengan saleh, engkau mulai mengasihi saudara-saudaramu. Bapak Ibu ada lihat sesuatu terjadi Bapak Ibu. Ada lihat sesuatu terjadi Bapak Ibu. Ada sesuatu yang mulai Bapak Ibu berubah. Ada sesuatu yang mulai berubah Bapak Ibu dalam kehidupanmu. Ada yang mulai naik Bapak Ibu. Masalahnya udah gak masuk lagi dalam kehidupanmu. Masalahmu mulai engkau mengatakan, ya seperti Daniel berkata, aku memang di Babel, tapi Babel tidak ada dalam kehidupanku. Yang percaya katakan amin. Bagaimana? Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan.
Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Renungkan firman Tuhan. Semakin besar masalahmu, engkau harus semakin baca firman Tuhan. Cepat atau lambat Bapak Ibu. Maka yang namanya roti-roti ini Bapak Ibu bakal naik Bapak Ibu ke permukaan. Dan engkau memiliki kehidupan yang baru. Yang percaya katakan amin. Coba dibaca ayat terakhir. Next 2 Petrus 1 ayat 8. Yuk sama-sama kita baca ya. 2, 3. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Bahasa Indonesia sehari-hari berkata seperti, perhatikan ya. Semuanya itu adalah sifat-sifat yang kalian perlukan. Kalau sifat-sifat itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kalian akan menjadi giat dan berhasil. Dan mengenal Yesus Kristus Tuhan kita dengan lebih baik lagi. Saya tinggalkan ini seketika Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat Bapak Ibu, yang naik semakin banyak. Betul gak ya? Kalau Bapak Ibu nanti Bapak Ibu doa berkat, Bapak Ibu bisa maju ke depan. Saya pastikan yang di dalam sudah gak ada. Kenapa Bapak Ibu? Masalah mungkin bisa ada, tapi ia tidak akan mempengaruhi kehidupanmu. Sebab engkau adalah anak Allah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.